Masya Allah, urusan tisu saya kan. Ini harus didengarkan baik-baik oleh para pedagang-pedagang kita ini. Baca apa enggak ini? Baca apa enggak? Baca ya. Allah. Bagaimana mensikapi kekejaman penguasa di negara Suriah? Apa yang harus dilakukan? Oh baik. Di Suriah, di Indonesia, dimanapun berada, itu dari kaidah umumnya ya Pak. Lakukan dengan apa yang disebutkan tadi. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia ya sudah, mau apa lagi? Kamu di Indonesia bukan warga negara Suriah. Ini ada yang Suriah ya Pak. Indonesia akeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya ya. Bolehkah kita mendistribusikan atau menjual ke penjuru Nusantara ribuan botol produk obat herbal yang belum ada izin edarnya? Siap antum. Sementara pemerintah kita mengharuskan berjualan obat herbal yang telah ada izin edarnya. Bila hal tersebut dilanggar, ada sanksinya, bahkan ada sanksi pidananya. Sehingga hati kita sangat tidak tenang menjual. Padahal masih banyak sekali dagangan kita yang lain, dalam kurung herbal yang telah ada izin edarnya, yang kita bisa dengan tenang menjualnya. Akan tetapi jika kita hanya menjual produk yang ada izinnya saja, maka akan turun omsetnya. Apakah kita harus bersabar dengan menjual herbal yang ada izin edarnya, atau kita tetap melanggarnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Penting banget ini ya. Peraturan pemerintah itu umum demikian, ataukah ada batasannya yang tanpa izin tadi? Siapa yang pemain herbal ini? Umum atau ada batasannya? Nggak tahu kalau pengetahuan saya pribadi, nggak tahu ada peraturan baru. Pengetahuan saya pribadi itu ada klasifikasi. Ada klasifikasi pasar. Kalau produk tadi belum ada izin edar, belum ada POM-nya, BPOM gitu ya, belum ada BPOM-nya, itu izin edarnya itu hanya kalangan terbatas, tidak dijual bebas. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencantumkan khasiat di kemasan luar. Kalaupun dicantumkan harus tersendiri, kertas dimasukkan di dalam produknya tadi. Nah, begitu. Itu pun ketentuan yang ketiga, tidak kena razia. Kalau kena razia ya sekali capek. Adapun yang sudah ada izin edarnya, ada BPOM-nya itu, maka sudah khasiat ditulis nggak ada masalah, segala macamnya ya. Kemudian disebarkan dimanapun, jual bebas. Nah, ini pengetahuan saya. Betul apa enggak ini? Apa salah? Loh, betul enggak ini? Gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau demikian ketentuan yang umum ya ikhwan, ya dilakukan sebatas ketentuan tadi. Jadi produk-produk yang belum ada izin edarnya, belum ada BPOM-nya, gitu ya, maka dari tangan ke tangan. Jadi kalangan pribadi, dan jangan menyantumkan khasiat taruh di belakang atau taruh di dalam kemasan. Ada gitu. Ya itu berarti nggak ribuan tuh, omsetnya jadi kurang. Ya laba. Yang penting itu halalan thayyibah. Itu. Nah, jadi ya, tenang hati Anda. Barakallahu. Bagi yang sudah ada izin edarnya, sudah main dia sudah ribuan ribu, jutaan pokok dan segala macam masuk di mana-mana sudah. Nasional, internasional.
Khalafah itu semuanya. Nah, Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada produk yang tidak ada izin edar, disebarkan secara luas, dan ada transaksi akad jual beli, sah atau nggak sah jual belinya? Nah, kalau terkait dengan sah dan tidak sahnya, sah. Kalau memenuhi semua persyaratan sahnya jual beli, sah, bukan riba, tetapi dia melanggar ketentuan pemerintah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Bagaimana ini? Ya, bismillah, pelan-pelan sambil berusaha untuk didapatkan izin edar. Kita memberikan masukan kepada pihak pemerintah supaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi para tajir-tajir ini untuk mengurus BPOM-nya tadi. Bukannya mereka tidak mau ngurus, tapi susah ngurus. Itu yang nyatanya. Dapat dimatiin. Malu-malu kayaknya itu. Bukannya nggak mau ngurus, susah ngurusnya. Kalau sana dikasih kemudahan dan betul-betul diseleksi yang bagus, yang betul-betul layak tampil, itu sangat bagus sekali. Insya Allah akan berbondong-bondong para tajir-tajir herbal ini untuk mengurus BPOM-nya tadi. Ya kita ada. Itu yang harus ada izin edarnya sesuai dengan ketentuan pemerintah ya. Allahumma musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jadi Anda jangan memikirkan ribuan botol sama omset dulu kan. Dipikirkan yang menenangkan dan yang ya. Bagaimana sikap kita kalau penguasa itu kafir tapi tidak kejam? Memenuhi hak-hak kita apa harus ditaati atau digulingkan? Kekufuran dia itu lebih kejam dari semua yang kejam. Nah gitu ya. Kekejaman penguasa kan kezaliman dan segala macam. Itu kan mungkin zalim, mungkin kefasikan, mungkin maksiat, mungkin dosa, mungkin bid'ah. Itu di bawahnya kekufuran semua itu. Kufur itu yang paling puncak, lebih tinggi dari semua yang ada. Semata-mata dia kafir itu sangat kejam, lebih kejam daripada semua yang kejam. Ada kelas itu. Nah gitu ya. Nah yang ini ya tadi itu ketentuannya ya. Kalau memungkinkan dilengsarkan, kalau memungkinkan bersabar. Bagaimana jika terjadi chaos? Gimana maksudnya? Chaos. Apa nih bahasa Inggris apa bahasa Inggris? Chaos namanya. Chaos gitu ya. Ini kalau chaosnya ada bakso ya. Bagaimana jika terjadi chaos? Oh, jangan kira chaos. Apa chaos itu? Kacauan ya. Soalnya saya pernah mendengar seseorang gitu ya. Jadi lagi tegang, lagi apa begitu, ada yang guyon gitu untuk memakan. Jangan guyon, chaos ini. Gitu. Saya ingat-ingat ya tadi itu, maka saya jadikan chaos. Jadi chaos gitu ya. Chaos. Chaos. Masya Allah. Apakah boleh membantu pemerintah dalam menghadapi pemberontak? Masya Allah. Artinya kalau terjadi pemberontakan fisik gitu ya. Betul-betul ada pemberontak fisik melawan pemerintah dan pemerintah mengadili, gitu ya. Jika kontak senjata penguasa dengan pemberontak, berani ya. Para itu. Apakah boleh membantu pemerintah dalam menghadapi pemberontak? Kalau pemerintah menunjuk masyarakat untuk membasmi kaum pemberontak tadi, bismillah. Dikarenakan Islam memberikan dispensasi khusus, izin khusus kepada para penguasa apabila tidak bisa meredam kaum pemberontak kecuali harus dengan cara membasmi mereka, basmi mereka. Bagaimana pernah kita bahas beberapa bulan sebelumnya. Masih ingat ya? Iya. Kalau nggak mungkin, bunuh. Gila, jadi kita ta'abud beribadah kepada Allah dengan menghadapi kaum pemberontak tadi. Itu kalau pemberontak. Dan kalau fitnah ya apanya? Para kawan hukum.
Maka salafun saleh langsung mematahkan senjatanya, pergi ke gunung-gunung untuk uzlah, tidak ikut campur. Tolong lafaz doa untuk penguasa pakai bahasa Arab tuh. Bahasa Arab sudah. Atau bahasakan sendiri sudah ya Pak. Tidak ada doa khusus gitu ya, yang disebutkan untuk doa para penguasa. Pakai bahasa Arab bisa, Indonesia juga bisa, bahasa Jogja ya nggak salah. Mana bisa? Namanya doa kebaikan, doa taufik, doa hidayah dan segala macam. Jika kita berusaha menasihati pimpinan tentang sesuatu hal yang secara syariah memang bertentangan dengan Islam, yaitu melalui SMS. Tapi ternyata oleh pimpinan tersebut malah SMS disampaikan kepada orang lain dan disampaikan dalam suatu rapat bersama, atau terasa menyindir dan memperolok nasihat kita. Bagaimana sikap kita? Ya sudah, gimana lagi? Qad ada Allah pidana alaih, sudah menunjukkan apa yang jadi tanggung jawab dia. Itu kalau pimpinan dari pihak penguasa itu. Tapi kalau terima alhamdulillah, kalau tidak gimana lagi? Tadi kita nggak usah sakit hati gitu, biar aja. Ustaz, sehubungan dengan rencana penetapan pemerintah kemarin untuk menaikkan harga BBM, sehingga banyak warga negara Indonesia yang melakukan demo penolakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sehingga dihasilkan bahwa pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Maka dari itu, saya pribadi ikut senang karena harga BBM tidak jadi naik. Apakah syar'i sikap anak ini? Bentar, senang karena apa? Kalau senang dengan bumbunya, dosa. Tapi kalau kamu senang, alhamdulillah belum naik, nggak ada masalah. Itu fitrahnya orang ya, nah gitu ya. Maunya kan murah tapi butuhnya banyak gitu. Itu fitrahnya orang. Tapi kalau kamu senang, nah gitu baru itu. Pahlawan itu, demo lagi terus. Nah, berarti kamunya nggak beres. Walaupun kamu tidak ikut demo, tapi hati kamu meridhai tindakan para demonstran tadi itu. Dari paham ya? Nah, mafhum insyaallah. Mafhum. Anda senang berapa naik? Turun, semua orang sebenarnya turun. Kalau bisa BBM harganya 500 perak lebih afdal. Kayak gitu ya. Gratis lebih afdal lagi. Kalau bisa gitu loh. Tapi bukan berarti kita mendukung gitu ya. Demo salah. Turun alhamdulillah. BBM-nya turun. Mohon nasihat antum terhadap seorang suami yang malas atau bahkan tidak mau bekerja mencari maisha. Dia cenderung mengandalkan bantuan dari orang tua istri atau mertua yang kebetulan sebagai orang yang mampu atau kaya. Masya Allah. Nah ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Allahumma musta'an. Atau ini laki-laki itu bukan sih? Laki-laki itu sebagai penanggung jawabnya kaum wanita dikarenakan sebagai pemberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita dengan fadilah laki-laki atas perempuan dan dikarenakan mereka menafkahi istri-istrinya. Wajib ngasih nafkah istri itu, bukan sunnah, wajib. Dan merupakan sedekah yang paling afdal. Nah, kewajiban suami itu untuk mencari maisha yang halal, yang thayyib, untuk menghidupi keluarganya dengan semampu dia. Setahu dia. Kalau dia mampu, hartanya banyak begitu ya, maka kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri yang sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat yang dia tempati di situ. Kehidupan pertengahan masyarakat yang dia tempati. Berapa bulan habisnya untuk nafkah keluarga. Kalau dia uangnya banyak, dikasih, nih nafkahnya kamu. Selebihnya kamu yang megang juga nggak ada masalah, karena sendiri-sendiri. Setelah kamu sempoyongan, maka sekuat tenaga kamu cari yang namanya maisha dengan cara yang halal, dicari maisha yang halal, kamu serahkan kepada istri kamu. Ini kemampuan saya. Selebihnya kalau kemudian dia dapat dari orang tuanya, terserah dia. Gitu ya. Barakallahu.
Ada dia mengatakan, Mas, tidak usah cari kerja. Hah? Saya orang kaya, orang proses juga kaya. Ya, jazakillah khairat. Saya kayak gitu ya. Jazakillah khairat. Jadi ikhlas dia riba dengan tanpa ada paksaan. Itu pun sesungguhnya laki-laki yang bertanggung jawab akan mengatakan, tahan harta kamu. Saya sebagai laki-laki tanggung jawab. Tak kasih apa-apa, semampu saya. Yang itu udah setelah kamu. Barakallahu fikum. Itu muhim ya, Pak. Saya tanya ya, itu muhim juga. Laki-laki atau ini bukan perempuan. Wah, tenang. Barakallah. Kemudian dampak negatifnya nanti. Kalau kemudian ini laki-laki mengandalkan mertuanya begitu. Itu laki-laki tidak punya wibawa di hadapan mertuanya tadi itu. Enggak, dikremes-kremes. Barakallah itu. Mertuanya datang, masyaallah. Nah, kamu tuh ngurus anak-anakmu. Itu, istri kamu tuh jangan boleh nyuci, jangan boleh nyetrika, jangan boleh anu-anu. Ya. Ya. Gila. Iya. Ya sebenarnya dia mau ngomong, lu gak bisa, tugasnya perempuan. Nggak mungkin dia ngomong begitu. Kenapa? Nah, kamu loh tak kasih. Kenapa kok dari saya? Kamu tak hidupi. Nurut. Ya, akhirnya kamunya tidak punya kedikdayaan sebagai seorang laki-laki, tidak punya kejantanan dan kehormatan sebagai seorang laki-laki. Itu mungkin terjadi. Dampak negatif yang berikutnya, istri kamu nanti ketika ada kelas dengan kamu muncul juminya, wah keluar dia nanti. Oh ngamuk-ngamuk, diungkit-ungkit dan segala macam. Ada suami malas, antek kamu yakin. Kamu ngomong apa? Wah, ya, kamu malas. Gitu ya. Mau ngomong apa ya? Iya. Ditambah lagi kalau kamu tinggal di rumah istrinya kamu, semua dari istrinya kamu, tambah kakak-kakak. Ada terseribut istri kamu yang naik gini. Keluar dari rumah ini. Nah, itu dia gitu ya. Untuk rumah-rumahnya dia sendiri, perabotannya punya dia semua. Bajunya kamu pakai juga dibeli dari istri. Keluar dari rumah ini. Bisa dia. Kalau kamu, dan itu mengatakan, keluar dari rumah ini. Jadi ketawain sama dia. Mas, sadar. Ini rumah ini apa? Ini rumah saya. Mas yang keluar dari sini. Keluar dari sini. Udah kamu keluar membawa apa? Sampai kalau kamu sampai ngawur begitu, semua yang dari saya lepas. Lah iya, ada harus pikirkan matang-matang itu ya. Pikirkan matang-matang. Resapi baik-baik ayat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa berarti nggak boleh nikah sama akhwat kaya? Boleh, nggak ada masalah. 4 ciri khas, malah yang kaya, yang cantik, yang banyak anaknya, yang napasnya bagus, cari. Tapi tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ada apa itu? Gitu ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.